Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode D. Mulai ketika Sanju bertanya kepada Babli, kenapa dia tidak memberitahu Sanju jika dia akan menikah besok. Mendengar itu dengan terkejut Babli berkata bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Sanju berkata, bagaimana bisa kau tidak mengetahui hari pernikahanmu sendiri? Kemudian Gurprit dan Pikram juga datang ke sana sehingga Sanju langsung bertanya kenapa mereka tidak memberitahu Sanju mengenai hal ini. Namun Pikram berkata bahwa ini direncanakan secara mendadak dan Neti yang menentukan semua ini. Mendengar itu Sanju sangat marah dengan Neti yang seenaknya menentukan hari pernikahan tersebut tanpa berbicara dulu dengan keluarga. Akan tetapi Gurprit sendiri malah mendukung Neti dan berkata, aku rasa apa yang dilakukan oleh Neti sangatlah benar. Dia mengerti jika Pari sudah tiada. Oleh sebab itulah dia sendiri yang mengurusi semua ini menggantikan Pari. Mendengar itu Sanju mengingat di saat Parwati memberitahunya supaya Sanju menghentikan pernikahannya Babli karena tentu saja Babli tidak akan pernah bahagia jika dia menikah dengan manusia bejat seperti Daljit. Kemudian dengan kemarahan Sanju langsung pergi dari sana. Gurprit berpikir kenapa Sanju begitu marah dengan pernikahannya Babli dan Daljit. Sedangkan Babli sendiri juga terus menangis dan bertanya-tanya dengan siapa dia harus membagi masalah ini. Di tempat lain, Parwati baru selesai menelpon Ambika. Daima kemudian datang ke sana dan bertanya apa yang telah Neti katakan tadinya kepada Parwati. Mendengar itu Parwati menceritakan bahwa Niti telah merancang pernikahan Babli dengan Daljit hanya untuk balas dendam kepada Pari. Daima berkata ini adalah rencana jahatnya Neti. Dia sengaja melakukan itu tiada lain karena dia ingin mengungkapkan identitas aslimu. Neti itu tidak akan pernah tenang sampai dia bisa membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Aku harap dalam setiap tindakanmu kau harus tetap berhati-hati. Parwati berkata rencana Neti kali ini memang sangat dahsyat dan tidak main-main. Namun baru saja dia melakukan beberapa langkah saja dia sudah menganggap dirinya menguasai semuanya. Dia berpikir jika aku sudah benar-benar terjebak di dalam jebakannya dan tidak akan bisa terbebas. Namun dia tidak tahu jika aku akan menghancurkan semua kejahatannya Neti. Sementara itu Neti sendiri sedang mengatur tata letak dan mendekor tempat pernikahannya Babli dan Daljit. Dengan penuh semangat Neti meminta semua orang untuk bekerja cepat serta tempat ini harus dibuat sebagus mungkin. Kemudian Sanju datang ke sana. Melihat itu Neti dengan penuh senyuman bertanya apakah Sanju membutuhkan sesuatu. Neti berkata bahwa dia akan membantu Sanju jika dia perlu bantuan. Namun tidak diduga Sanju malah mengamuk dan menendang kursi yang ada di sana sambil berkata apa-apaan ini. Tidak ada pernikahan di rumah ini dan suruh semua tukang dekor untuk segera pergi. Mendengar itu semua orang menjadi sangat kaget. Kemudian Sanju kembali mengamuk dan merusak tempat tersebut. Neti berusaha menenangkan Sanju sambil berkata apa maksudmu dan kenapa kau tiba-tiba saja mengamuk seperti ini. Sanju berkata aku tidak senang dengan pernikahan ini dan pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Namun Neti berkata semuanya telah disiapkan Sanju dan kau tidak bisa membatalkan apa yang telah direncanakan dan saking keras kepalanya malah berkata kepada Sanju. Selama Neti masih berada di sini dengan cara dan biaya berapapun pernikahan ini tidak bisa dihentikan. Aku tahu Daljit adalah manusia yang sangat buruk sehingga kau tidak menyetujui dia menikah dengan Babli. Namun bagaimanapun juga Babli tidak punya pilihan lain lagi untuk menyelamatkan martabatnya karena video mesranya dengan Daljit telah tersebar luas. Mendengar itu Sanju berteriak dan berkata apapun alasannya tidak ada yang perlu dipertahankan. Babli tidak membutuhkan martabat dan pernikahan ini harus dihentikan. Neti berkata aku mohon Sanju untuk kali ini tolong dengarkan aku. Selama ini kau selalu merendahkanku dan bahkan kau tidak pernah mau mendengarkan perkataanku. Tolong Sanju turuti keinginanku yang satu ini. Mendengar itu Sanju hanya terdiam sambil menatap Neti dengan kemarahan. Kemudian Neti langsung memainkan dramanya dan berkata-kata. Aku juga sama sepertimu Sanju dan aku tidak menyukai pernikahan ini. Aku bisa saja merusak dekorasi ini sama sepertimu dan untuk apa aku susah payah mengurusi semua ini. Namun alasanku untuk memperjuangkan pernikahan ini karena aku sangat peduli dengan Babli yang dimana Babli sendiri tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri. Dia telah merusak nama baik keluarganya dengan berlaku tidak senonoh dan bahkan membuat ibunya juga terus menangis. Hal itulah yang membuat aku kasihan kepadanya.
Oleh sebab itulah bagaimanapun caranya aku akan berjuang mati-matian untuk membuat nama baik Bubbly di mata masyarakat menjadi baik kembali. Dan hanya satu cara untuk mengembalikan nama baiknya dan keluarganya, yakni dengan menikahkan dia dengan Daljet. Nettie terus saja memainkan dramanya di depan Sanju. Dia membuat seolah-olah dirinya adalah orang yang paling peduli dengan Bubbly. Sementara dia menganggap Bubbly adalah wanita murahan yang dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai wanita penghibur untuk Daljet. Mendengar itu Sanju langsung berteriak dan menyuruh Nettie untuk menutup mulutnya. Sanju berkata, beraninya kau berkata seperti itu tentang Bubbly dan kau telah merendahkannya. Nettie dengan keras berkata, ini bukan perkataanku namun Daljet sendiri yang memberitahuku mengenai fakta buruknya Bubbly. Kemudian tiba-tiba saja Pikram datang ke sana dan berkata apa yang dikatakan oleh Nettie sangatlah benar. Mendengar itu Sanju merasa heran kenapa Pikram malah membenarkan Nettie. Pikram lanjut berkata, Daljet adalah orang yang tepat untuk Bubbly karena apa yang dilakukan Bubbly menunjukkan kalau dia suka kepada Daljet. Bahkan aku berterima kasih kepada Nettie karena dia dengan senang hati mau mengurusi semua ini. Mendengar itu lagi-lagi Sanju merasa tidak habis pikir dengan Pikram. Nettie berkata, kau telah dengar sendiri Sanju. Tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya Bubbly dan Daljet, jadi tidak ada masalah lagi dengan semua ini dan bahkan setelah menikah. Aku akan memasukkan Bubbly untuk bekerja di perusahaan. Sanju yang mendengar semua orang yang mendukung pernikahannya Bubbly. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.